Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian menanam biji kacang hijau di atas kapas? Atau pernah nggak sih kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman di depan halaman rumahnya? Menarik ya. Dari sesuatu yang ukurannya kecil, tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul tunas pada tanaman tersebut. Lalu perlahan-lahan menjadi tanaman yang lebih besar. Proses perubahan dari biji menjadi tanaman inilah yang kita sebut dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan terjadi ketika ukuran tanaman bertambah. Batangnya makin tinggi, akarnya makin panjang, dan daunnya makin banyak. Sementara itu, perkembangan adalah perubahan menuju bentuk yang lebih dewasa. Misalnya saat tanaman mulai menghasilkan bunga atau saat tanaman mulai menghasilkan buah. Tapi, tanaman tidak begitu tumbuh begitu saja. Ada faktor penting yang mendukung proses pertumbuhan pada tanaman tersebut, seperti air, cahaya matahari, tanah yang subur, udara, dan nutrisi. Semua faktor ini bekerja sama agar tanaman mampu melakukan fotosintesis dan membentuk jaringan baru. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana setiap faktor berperan dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tumbuhan saat pertumbuhan berlangsung. Yuk, kita pelajari lebih dalam supaya kita nggak hanya melihat tanaman tumbuh, tetapi juga dapat memahami cara kerjanya. Yang pertama, bagaimana biji dapat menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan, yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Embrio ini bertumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan primer. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut dengan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer atau sel apikal. Pada tumbuhan, sel-sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan akan dimulai. Pertama-tama, air akan masuk ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Lalu biji mulai berkecambah. Pada proses perkecambahan tersebut, akar akan tumbuh lebih dulu, disusul dengan batang, dan akan disusul dengan daun. Pada akar, batang, dan daun, sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang yang maksimal. Di atas adalah gambar yang menunjukkan sel meristem yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ada pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter tanaman atau pada batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah. Jika pembelahan ke arah dalam, maka akan terbentuk kayu. Sementara pembelahan keluar akan terbentuk kulit kayu. Perhatikan gambar di atas yang menunjukkan perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kemudian, yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat terkadang tumbuhan meski sejenis sama, tetapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, ada yang berbuah banyak, dan ada yang berbuah sedikit. Nah, mengapa sih itu bisa terjadi? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal tersebut meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan memiliki gen yang baik akan bertumbuh dan berkembang dengan cepat, serta berbuah lebih banyak.
Sementara hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon auksin, hormon giberlin, dan hormon sitokinin. Hormon auksin mempengaruhi pemanjangan pada tumbuhan, mempengaruhi pembelahan dan diferensiasi sel. Sementara hormon giberlin mempengaruhi pembentukan biji, perkecambahan embrio, dan perkecambahan. Hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan tumbuh, seperti sinar matahari, air, tanah, kelembapan, suhu, dan tentunya nutrisi. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis, sementara air dan kelembapan sangat mempengaruhi dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Seluruh proses-proses ini seperti fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan penyerapan air semuanya bergantung pada suhu. Tanah dan nutrisi juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisi untuk tumbuh. Nah, jadi itu pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga apa yang kita dapat pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.